Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tokoh Pendidikan. Channelnya tempat kita berbagi seputaran informasi dunia pendidikan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mengulik dan membahas tentang hal baru yang ada di dunia pendidikan kita pada saat ini, yaitu tentang kurikulum baru ini, yaitu yang kita kenal dengan istilah kurikulum baru sekarang ini, kurikulum paradigma baru prototype. Nah, itu yang kita kenal semua teman-teman. Saat ini kita akan membahas ini semua. Nah, Tokoh Channel Pendidikan sudah mereview kurikulum baru ini, sudah menyandingkan kemudian membandingkan antara kurikulum yang kita implementasikan selama ini, yaitu kurikulum 2013 dengan kurikulum paradigma baru ini atau prototype ini, yaitu ternyata ada 7 hal baru dalam kurikulum yang baru ini, yang insya Allah mungkin ke depan inilah kurikulum yang akan kita implementasikan di dalam dunia pendidikan kita pada saat ini. Ada poin penting yang akan kita bahas yang begitu menarik menurut Tokoh Channel Pendidikan, teman-teman semua, yaitu yang di sini yang pertama, semua guru bisa mengajar mata pelajaran informatika. Nah, emangnya adakah mata pelajaran informatika? Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian di sini ada mata pelajaran IPA dan IPS yang dilebur jadi mata pelajaran IPAS. Nah, terus yang dilebur menjadi mata pelajaran IPAS ini di jenjang sekolah manakah? Nanti kita akan bahas semuanya. Oke, langsung saja kita akan bahas 7 hal baru dalam kurikulum baru, yaitu kurikulum paradigma baru prototype. Nah, di sini yang pertama, teman-teman, struktur kurikulum. Nanti teman-teman semua bisa share di Google bagaimana tentang struktur kurikulum baru ini. Ada memang perbedaan termasuk jumlah jam pelajarannya nanti. Di situ bisa teman-teman lakukan. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman tentu sudah tahu apa sih itu profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila itu teman-teman semua, yaitu pertama bernalar kritis. Nah, para siswa di sini diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Itu yang pertama, maksud dari bernalar kritis. Kemudian mandiri. Nah, siswa mandiri ini adalah siswa yang secara mandiri mampu meningkatkan kemampuannya, dapat mencari pengetahuan serta mengenal. Itu. Kemudian yang ketiga, siswa kreatif. Kreatif adalah pelajar yang bisa menciptakan hal baru, bekerja secara mandiri dan memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya. Ini yang ketiga, yaitu kreatif. Yang keempat, gotong royong. Nah, pelajar dalam profil ini adalah para siswa ini diharapkan memiliki kemampuan berkolaborasi. Berkolaborasi ya teman-teman, kata kuncinya itu adalah berkolaborasi, yang merupakan soft skill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kebinekaan global. Nah, pelajar dengan profil ini adalah para siswa yang diharapkan mencintai keragaman budaya, agama, dan ras di negaranya, serta dunia. Kemudian yang keenam, yaitu berakhlak mulia. Nah, profil ini tentu yang diharapkan oleh kita semua, bahwa para siswa ini diharapkan mampu memahami moralitas, spiritualitas, dan etika berada yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter. Nah, justru profil inilah yang diharapkan menjadi satu output di dalam proses dunia pendidikan ini, teman-teman. Sehingga menjadi acuan di dalam kurikulum baru ini. Menjadi acuan baik dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum.
dan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan satu istilah baru di dalam kurikulum baru ini. Nah, nanti sebenarnya ada pembahasannya. Capaian pembelajaran ini adalah sebagai pengganti kompetensi inti dan kompetensi dasar, teman-teman. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Nah, itu teman-teman semua yang pertama. Kemudian yang kedua, nah hal yang menarik di dalam kurikulum paradigma baru, yaitu jika pada KTSP 2013, kita mengenal istilah KI dan KD. Nah, tadi capaian pembelajaran tadi, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru ini kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Itu teman-teman. Yang ketiga. Nah, di sini lagi pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD. Nah, kita tahu semua teman-teman di jenjang SD itu adalah pendekatannya itu pendekatan tematik. Nah, tetapi berbeda pada kurikulum baru ini, ternyata diperbolehkan kita untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Nah, dengan demikian, pada jenjang SD, khususnya mulai dari kelas 4, kelas 5, dan 6, tidak diwajibkan atau tidak harus selamanya menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran ini berbasis mata pelajaran. Nah, artinya pada jenjang SD ini untuk mulai kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 boleh kita menyelenggarakan pembelajaran itu berbasis mata pelajaran. Itu perlu diingat Bapak-bapak, teman-teman semua. Nah, kemudian yang keempat. Nah, di sini yang keempat lagi. Jika dilihat dari jumlah pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, beda. Di sini tidak langsung ditetapkan jumlah jam pelajarannya per minggu seperti yang berlangsung kita implementasikan pada KTSP 2013, kurikulum 2013. Akan tetapi jumlah pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Nah, artinya secara akumulasi nanti langsung dihitung, ditetapkan secara per tahun. Yang penting kita ini memenuhi jam pelajaran yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Tapi perhitungannya itu selama 1 tahun. Nah, dari itu sehingga setiap sekolah itu memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, Bapak Ibu semua. Nah, misalnya ini, suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil. Nah, di sini artinya teman-teman untuk beberapa mata pelajaran yang tidak diajarkan semester ganjil, permisalan, lalu artinya dialokasikan penuh nanti mata pelajarannya di semester genap, artinya begitu enak teman-teman ya. Karena di sini berlaku begitu fleksibel, artinya ada kemerdekaan di sini teman-teman semua. Namun akan diajarkan pada semester genap. Nah, di sini tetapi dengan tetap memperhatikan alokasi atau jumlah pelajarannya itu wajib terpenuhi pada semester genap. Misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 boleh hanya diajarkan di semester ganjil saja atau di semester genap saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Nah, di sini perbedaannya teman-teman semua. Kayaknya di sini begitu menarik untuk teman-teman guru, boleh mengatur nanti lewat musyawarah mufakat bersama seluruh guru yang ada di sekolahnya, mengatur jam pelajarannya, boleh tidak mengajar di semester ganjil, boleh tapi harus terpenuhi jamnya di semester genap. Begitupun sebaliknya teman-teman.
Nah, kemudian di sini yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Nah, begitu luar biasa memang di dalam sekarang ini pendidikan kita itu lebih menekankan pada bagaimana upaya kita itu untuk menerapkan pola-pola kolaborasi agar capaian hal-hal di dalam dunia pendidikan itu bisa tercapai, karena dengan kolaborasi itu adalah senjata utama untuk mencapai semuanya, tentu teman-teman semua. Nah, misalnya di sini contohnya berupa asesmen dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa sekolah dasar paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek. Nah, ada ambang batasnya, standar minimalnya ternyata di sekolah dasar itu minimal 2 kali penilaian proyeknya itu wajib dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, kemudian di siswa SMP, SMA atau SMK minimal 3 kali penilaian proyeknya itu dalam 1 tahun pelajaran, teman-teman semua. Hal ini tentu lagi muaranya itu adalah sebagai bentuk penguatannya sehingga melahirkan satu output profil pelajar Pancasila ini. Keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang biasa kita singkat dan kenal dengan TIK, yang pada kurikulum 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan, teman-teman, dengan nama yang baru pula, yaitu informatika. Nah, diingat teman-teman, nanti mata pelajaran ini akan dikembalikan di kurikulum paradigma baru dengan istilah atau nama baru, yaitu informatika. Dan mulai diajarkan dari jenjang SMP. Kemudian bagi sekolah, nah ketika ada permasalahan bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika. Nah, seperti tampilan di slide awal tadi, ternyata semua guru itu boleh mengajar informatika ternyata, ketika tidak ada guru yang memiliki jurusan ini pada sekolah itu sendiri. Nah, di sini dikatakan namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Nah, ternyata ini alasannya, teman-teman, kenapa nanti oleh guru, selain dari guru yang memiliki jurusan itu sendiri, dari jurusan informatika, boleh diajarkan oleh guru umum. Ternyata ada panduan atau buku pegangan yang akan diberikan dari Kemendikbudristek. Nah, buku pembelajaran informatika itu ternyata nanti sangat mudah dipahami dan digunakan oleh pendidik juga peserta didik. Nah, seperti itu alasannya, teman-teman. Yang ketujuh, untuk mata pelajaran, nah seperti tampilan lagi slide di awal, ternyata 2 poin terakhir ini yang begitu menarik. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, digabungkan kedua mata pelajaran ini menjadi satu mata pelajaran dengan singkatan IPAS.
Nah, kenapa digabungkan? Karena hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Nah, itu teman-teman semua 7 hal baru di dalam kurikulum baru ini, yaitu kurikulum paradigma baru prototipe yang bisa tokoh channel berikan gambaran kepada teman-teman semua. Semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tokoh channel pendidikan mengucapkan terima kasih dan sukses buat teman-teman semua.